kehadirannya Bapak Ibu semua. Hari ini juga kami Apeknas sangat eh, sangat menyambut positif ya, menyambut positif kerjasama dengan Propan, terutama sebagai penyedia atau pesuplai cat ya, khususnya epoksi yang sangat dibutuhkan oleh anggota-anggota Apeknas, kontraktor-kontraktor. Dan kami berharap kerjasama Apenas dengan Propan ke depan bisa lebih baik lagi, terutama nanti dalam peningkatan sertifikasi khususnya tukang cat atau aplikator ya, aplikator daripada epoksi yang dimiliki atau yang bisa diproduksi oleh Propan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwasanya para kontraktor melalui Kementerian PUPR, LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mensyaratkan atau mewajibkan kami para kontraktor dapat menggunakan produk-produk dalam negeri, terutama yang telah bersertifikasi TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Kami yakin Propan ini bisa menjadi pionir ke depan, menjadi pemimpin produk epoksi ataupun cat sejenisnya di Indonesia, sehingga kita bisa mendukung upaya pemerintah atau keinginan pemerintah untuk eh, melaksanakan atau mewajibkan TKDN. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu dan tempat ke Pak Ryan Aulia memberikan presentasi. Nanti setelah selesai presentasi, ada sesi tanya jawab, dan kemudian kira-kira ada yang perlu mau di follow up ataupun dipertanyakan kembali dapat menghubungi admin nanti di 0811 777 8757. Demikian Pak Rayhan, saya kembalikan langsung ke Pak Rayhan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Fandi dan tim dan jajaran Apeknas atas kesempatannya dan atas undangannya. Kami dapat melakukan presentasi ya, product knowledge, sharing knowledge kepada tim Apeknas dan kontraktor-kontraktor lainnya. Oke Pak, saya izin mulai presentasinya ya. Saya share slideshow ya. Ya, admin tolong ditambah co-host. Ya, sudah ya, sudah oke. Sudah terlihat ya Pak ya, slide-nya ya? Sudah Pak Rayhan. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Raihan Aulia sebagai Marketing and Sales Officer dari PT Propan Raya. Eh, Kebetulan hari ini yang seharusnya melakukan presentasi adalah Pak Gunawan, Regional Project Manager Area Sumatera. Tapi kebetulan beliau lagi sedang sakit, sedang di opnam di rumah sakit. Jadi untuk hari ini saya yang menggantikan. Oke, kita mulai aja, Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama mungkin saya akan memaparkan sedikit mengenai corporate company profile Propan. Visi Propan Raya itu untuk menjadi perusahaan cat dan kimia bangunan yang paling inovatif dan memiliki kualitas dunia. Nah, untuk pendirinya Propan itu pada awalnya didirikan oleh Pak Dr. Hendra Adi Dharma pada tahun 1979. Beliau itu menempuh pendidikannya di Jerman pada saat itu dan beliau balik ke Indonesia dan mendirikan Propan. Pada awalnya Propan merupakan perusahaan kayu, finishing, politur, lalu finishing kayu, furniture, dan lain-lain. Tapi sampai sekarang kita sudah memiliki produk yang lengkap, mulai dari cat tembok, cat epoxy flooring yang tadi disebutkan oleh Pak Fandi, besi kita juga punya, cat waterproofing, dan cat-cat lainnya yang mendukung pembangunan konstruksi di Indonesia. Dan untuk saat ini, untuk posisi CEO, dipegang oleh Pak Kris Rianto Adidharma. Beliau merupakan generasi kedua dari Pak Hendra Adidharma. Beliau merupakan anak dari Pak Hendra Adidharma. Nah, ini merupakan Alkindo Mitra Raya, Bapak Ibu. Kita selain memproduksi cat, kita itu juga punya sub anak perusahaan itu yang memproduksi bahan baku dari cat itu sendiri. Sehingga kita mempunyai nilai produk TKDN yang tinggi. Mayoritas untuk cat tembok sudah di atas 40 dan 50%. Untuk epoxy flooring juga sudah di atas 40%. Nah, ini Alkindo Mitra Raya ini memproduksi resin bahan baku cat itu sendiri sehingga kita tidak perlu ekspor dari luar lagi, tidak bergantung dari ekspor luar.
Nah, selanjutnya kita juga punya pabrik Propan Dekorindo Raya. Ini merupakan pabrik terbaru dari kami, diresmikan tahun 2017. Ini merupakan pabrik yang khusus untuk memproduksi cat water base. Nah, cat water base ini merupakan teknologi terbaru dari kami. Kami fokus terhadap green building, lalu ada industri hijau juga. Kita juga fokus terhadap ramah lingkungan. Makanya kita mendirikan pabrik khusus water base. Dan di pabrik ini di Dekorindo Raya ini merupakan satu-satunya pabrik di Asia Pasifik yang menggunakan teknologi RPS, yaitu Rapid Production System, di mana dia dapat memproduksi cat di selang waktu 4 jam saja dan menghasilkan lapisan film yang lebih uh, halus dan lebih mulus. Nah, ini merupakan teknologi-teknologi yang kita punya, Bapak Ibu. Yang pertama kita punya high polymer plant yang tadi, pabrik resin, lalu kita juga punya pabrik Propan Dekorindo Raya, the first state of the art paint factory, dan kita juga punya product development dan laboratorium terkhusus untuk setiap segmen cat, mulai dari cat tembok kita punya tim product development dan laboratoriumnya, lalu juga epoxy flooring, waterproofing, epoxy lantai itu kita punya semua. Dan untuk teknologi cat yang sedang kita kembangkan, selain kita sudah mempunyai teknologi water base, kita punya cat tembok antibakteri, teknologi poliuretan, dan kita sekarang saat ini sudah memasuki dunia passive fire protection, atau biasanya itu kalau untuk di dunia building dikenal dengan fireproofing ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas mengenai history Propan dari tahun pada awalnya tahun 79. Ini itu kita fokus di produk cat kayu. Tapi sudah mulai dari 20 tahun ke belakang kita sudah mulai punya semua produknya Bapak Ibu, mulai dari wall paint, cat tembok eksterior, interior, lalu polymer flooring, cat epoksi untuk lantai pergudangan, pabrik, rumah sakit, lalu cat besi baja, metal coating, waterproofing untuk area dak atap, area toilet, lalu untuk planter box dan lainnya, dan serta cat kayu. Kita sudah lengkap produknya. Nah, ini sertifikat-sertifikat yang kita punya, Bapak Ibu, mulai dari sertifikat secara corporate PT Propan maupun secara tiap produknya. Misalkan kalau untuk secara Propan, secara perusahaan kita sudah tersertifikasi ISO 9001, manajemen mutu 14001, lingkungan, dan 45001 K3. Dan kita juga sudah tersertifikasi industri hijau dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk produk-produknya sendiri kita sudah lengkap, mulai dari sertifikat SNI, lalu ada Green Label Singapura maupun uh, Indonesian Green Label. Ini kita merupakan salah satu produk cat yang paling pertama mempunyai sertifikasi Green Label ini. Lalu juga food grade, mikroban, lalu ultra low VOC ini juga kita mempunyai sertifikatnya. Nah, ini mungkin sekilas Bapak Ibu terkait komposisi cat ya. Jadi cat itu terdapat 5 bahan baku utama. Yang pertama itu ada resin. Resin ini mungkin Bapak Ibu familiar dengan resin akrilik, lalu resin epoksi, lalu nanti resin poliuretan. Nah, resin ini nanti yang menentukan sifat akhir dari catnya akan seperti apa. Lalu yang kedua adalah bahan baku pigmen. Pigmen ini warna, ada yang anorganik, ada yang organik. Nanti akan menentukan durabilitas dari ketahanan warna itu sendiri. Yang ketiga ini ada filler, kalsium karbonat. Lalu ada aditif. Aditif ini merupakan suatu fungsi tambahan untuk yang menentukan nanti sifat catnya itu akan menjadi seperti apa. Misalkan kalau untuk dicat dinding, resinnya menggunakan resin akrilik. Lalu kita modify menggunakan aditif antibakteri misalkan. Kita tambahkan aditif antibakteri mikroba. Sehingga nanti cat tembok ini akan memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Begitu pula jika ditambahkan dengan aditif anti jamur, anti lumut, tahan UV, dan lain-lainnya. Lalu mudah dibersihkan. Nah, ini dari aditif ini. Selanjutnya yang terakhir ini ada pelarut. Pelarut ini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada water base dan yang kedua itu ada solvent base. Water base ini dilarutkan dengan air bersih dan yang solvent base ini dilarutkan dengan thinner. Nah, untuk sekarang produk-produk kita sudah mulai fokus ke yang water base karena lebih ramah lingkungan dan tidak menambah cost di thinner.
Nah, selanjutnya fungsi pengecatan ini kita bagi menjadi tiga, Bapak Ibu. Yang pertama ini ada fungsi dekoratif sebagai fungsi estetika, dan yang kedua ini ada fungsi protektif, fungsi perlindungan ya. Misalkan untuk struktur baja, struktur besi, maupun struktur beton, perlindungan dari karat, perlindungan dari hujan, sinar UV, lalu perlindungan juga dari gesekan. Dan yang ketiga itu alat komunikasi. Sebagai media komunikasi, misalkan kalau di jalan nasional untuk menandakan marka warna kuning itu menunjukkan itu jalan nasional, bukan jalan daerah. Lalu sebagai penanda di area industrial, misalkan pipa-pipa ini kan mengartikan tiap pipa ini mempunyai fungsi yang berbeda. Ada yang membawa air bersih, ada yang membawa air limbah, dan sebagainya. Selalu yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pengecatan yang Bapak Ibu ya, yang perlu kita perhatikan adalah di media aplikasinya. Media aplikasi ini mulai dari tembok, kayu, lantai, besi, itu mempunyai sifat dan treatment yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk tembok kita perlu melakukan pengecekan kadar alkali dulu, tapi kalau untuk kayu kita perlu melakukan pengamplasan, kalau untuk lantai kita harus ngecek mutu betonnya apakah sudah sesuai atau belum, sudah bisa diepoksi atau belum, dan begitu juga dengan metal. Jika existingnya berkarat maka kita harus bersihkan. Ini tiap uh, substrat ini mempunyai treatment yang berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan di next selanjutnya detailnya. Nah, untuk basic metode cat dinding yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan itu substratnya itu harus bersih dan kering. Dan sebelum dilakukan pengecatan, nanti dari kami, dari Propan itu juga akan menyediakan tim technical self service di mana dia akan membantu nanti mengecek apakah kondisi substrat dinding yang proyek yang Bapak Ibu kerjakan itu sudah siap dicat atau belum dengan cara melakukan pengecekan kelembapan. Apabila kelembapannya sudah di bawah 16%, maka pengecatan akan dilanjutkan. Tapi kalau belum, diharapkan itu ditunggu dulu sampai kelembapannya di bawah 16%. Karena kalau di atas 16% tembok itu lembab, nanti akan mengakibatkan hasil cat finish yang blister ataupun yang timbul bubble, tidak tidak mulus hasilnya. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, masuk ke tahap aplikasi yang pertama yaitu primer coat. Primer coat ini fungsinya ini sebagai pelindung dari timbulnya alkali semen, keluarnya alkali semen dari beton sehingga tidak merusak cat finish. Ini dilakukan tanpa pengenceran, lalu tunggu kering dan lakukan pengecatan yang selanjutnya. Untuk waktunya nanti disesuaikan dengan technical data, tapi kalau untuk cat tembok itu interval pengecatannya mungkin di sekitar 2 sampai 3 jam. Lalu lapis pertama dengan pengenceran air bersih 10 sampai 20% dan lapis kedua dengan yang sama. Nah, untuk produk cat dasar kita, cat primer kita ini ada 3 jenis ya Bapak Ibu ya. Nah, cat dasar ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama itu untuk mencegah kerusakan cat finish akibat timbulnya alkali semen. Lalu yang kedua, membuat cat finish menempel sempurna. Dan yang ketiga, menjaga ketahanan di masa mendatang dan membuat daya tutupnya nanti menjadi lebih baik. Cat finishnya cepat nutup. Nah, kita punya 3 produk, Bapak Ibu, yang bisa digunakan untuk alkali primer ini. Yang pertama ini ada yang berjenis solvent base. Ini dia itu yang paling premium, istilahnya dia mampu menahan alkali semen yang sangat baik. Dia solvent base peruntukannya untuk area eksterior. Di selain area eksterior, kita juga punya yang jenis water base. Nah, dia lebih ramah lingkungan dan tidak berbau ketika diaplikasi, tapi proteksi terhadap alkali semennya hampir sebagus yang solvent base. Dan untuk yang ketiga, yang alkali resisting primer ini, yang water base, dia ini peruntukannya untuk interior, lebih ekonomis harganya. Nah, selanjutnya untuk masuk produk cat finishnya setelah lapis pertamanya menggunakan cat dasar, lalu masuk ke cat finish. Nah, cat finish kita ada beberapa produk, Bapak Ibu, mungkin yang saya highlight ada beberapa. Yang pertama ini ada Decorflex. Decorflex ini merupakan salah satu keunggulan produk kita karena dia ini bisa menjembatani retak rambut pada substrat. Jadi misalkan kalau di substrat dindingnya itu biasanya Bapak Ibu ngelihat ada hairline crack, crack-crack halus. Nah, itu tuh timbul biasanya kan karena struktur ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau itu retak, nanti catnya juga ikut retak. Nah, perbedaannya cat Decorflex ini dia itu elastis, jadi ketika dindingnya itu ada retak halus, retak rambut,
nanti catnya nggak ikut retak, catnya tetap smooth seperti itu. Selain itu dia juga tahan jamur dan tahan lumut serta tidak mudah kotor dan ketahanannya bisa sampai 10 tahun. Dan untuk nilai TKDN-nya kita sudah mencapai 73% untuk produk ini. Selanjutnya seri Decor Shield. Seri Decor Shield ini merupakan cat dinding eksterior kita. Biasanya kalau untuk di spesifikasi itu bunyinya Weather Shield Emulsion. Nah ini catnya Decor Shield. Dia ketahanan bisa sampai 8 tahun, tahan lumut dan tahan jamur juga, serta dia self cleaning ya Bapak Ibu ya, karena menggunakan teknologi Teflar, tidak mudah kotor. Jadi kalau ada kotoran-kotoran itu kena disiram air aja, disemprot air ataupun kena air hujan dia nanti bersih sendiri. Dan nilai TKDN-nya sudah 49%, sudah di atas 40%. Nah, untuk seri interior kita punya produk Decor Krill. Ini merupakan cat tembok premium kita, Bapak Ibu, karena selain fungsi daya tutup yang baik, anti lumut, anti jamur, dia juga punya fungsi washable, mudah dibersihkan, dan juga sudah punya fungsi antibakteri. Nah, biasanya kalau untuk penggunaan rumah sakit ataupun puskesmas, daerah, RSUD, atau area-area yang membutuhkan higienitas tinggi, ini juga sudah bisa dipakai. Karena sudah punya aditif mikroban, antibakteri, dan anti jamur. Serta tidak mengandung logam berbahaya produknya. Untuk nilai TKDN-nya di angka 38%. Nah, ini merupakan gambaran ya Bapak Ibu ya. Fungsi aditif mikroban. Nah, ini merupakan sampel yang sudah kita berikan aditif mikroban dan yang tidak. Sorry, yang kiri ini tidak diberikan aditif mikroban, yang kanan ini diberikan aditif mikroban. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu di sekitar sampelnya ini, bakteri-bakteri dan jamur itu tidak ada yang tumbuh di sekitar sampel yang sudah eh, ditambahkan aditif mikroban antibakteri tersebut. Nah, untuk cat interior yang medium, kita mempunyai seri Eco Emulsion. Ini biasanya kalau di spesifikasi disebutnya acrylic emulsion paint. Nah, ini sudah tahan lumut dan tahan jamur juga, lalu tampilannya juga matte, bisa untuk interior dan juga bisa untuk plafon. Nilai TKD-nya juga sudah 41%. Nah, selanjutnya masuk ke basic metode untuk cat besi, Bapak Ibu. Untuk cat besi sendiri perlu dilakukan tahapan primer dulu. Tahapan primer ini biasanya menggunakan sistem zinc kromat, zinc fosfat, lalu nanti di top coat dengan cat sintetik biasanya. Cat alkit, cat sintetik, nah itu sama. Tapi kalau untuk peruntukannya untuk daerah yang korosivitasnya lebih tinggi lagi, misalkan di area pinggir pantai ataupun di area yang eh, industrial gitu ya, padat polusi. Ini kita merekomendasikan menggunakan sistem primer menggunakan epoksi, metal coat epoksi primer, karena ini merupakan anti karat yang sangat efektif dan daya lekatnya baik dan juga cepat kering. Lalu setelah di primer untuk sebagai fungsi anti karatnya perlu di finishing menggunakan poliuretan. Poliuretan ini keunggulannya dia sangat mengkilap, high gloss, juga ketahanan warnanya sangat baik dan tidak yellowing jika diaplikasikan di area eksterior. Serta juga dia tahan cuaca. Selanjutnya untuk cat lantai Bapak Ibu atau epoksi. Jadi sebelum diaplikasi epoksi flooring, ada baiknya kita melakukan pengujian terlebih dahulu, pengecekan apakah substratnya sudah siap di epoksi atau belum. Nah, yang pertama itu parameter yang pertama kita harus pastiin bahwa mutu betonnya ini minimal di K300. Karena kalau misalkan di bawah itu dia nilainya di bawah K300 atau di bawah K250 bahkan nanti betonnya itu substratnya itu akan kalah, dia akan ketarik sama epoksinya. Adesinya nggak bagus. Karena kan epoksi ini kan dua komponen Bapak Ibu, dia daya tarik, daya cengkram ke substratnya itu sangat kuat. Jadi kalau betonnya lemah, maka dia akan kalah substratnya, keangkat naik. Makanya kita harus pastikan yang pertama mutu betonnya ini minimal di K300. Lalu juga betonnya di trowel finish supaya hasil epoksinya nanti self leveling dan merata. Lalu umur beton lebih dari 28 hari supaya menjaga kelembapan air ini di bawah 4%. Karena kalau kadar kelembapannya di bawah 5%, itu nanti akan timbul blister pada epoksinya.
karena musuhnya epoksi itu air Bapak Ibu. Jadi kan epoksi itu dua komponen. Dia ketika bereaksi dengan hardenernya, epoksi ini akan menghasilkan reaksi eksotermis ya, mengeluarkan panas. Jadi kadar kelembapan yang di dalam beton itu akan ke bawah keluar, jadi timbul blister. Makanya kita harus jaga eh, kelembapan air di beton itu maksimal di 4%. Jika di atas 4%, kita perlu melakukan sistem waterproofing atau vapor barrier yang baik. Biasanya kalau dari kita itu menggunakan sejenis epoksi semen. Nanti dia bisa mentolerir sampai 6 sampai 7% atau sampai 8% malah kelembapannya. Sebentar Bapak Ibu nih ada kendala teknis. Maaf ya Bapak Ibu ini tadi ke close PowerPoint-nya. Lagi dibuka lagi. Baik Pak Rehan. Nanti disampaikan salam kami ke Pak Gunawan Pak. Semoga cepat sembuh Pak Oh iya siap, Rehan. siap. Baik Pak. Terima kasih. Sudah terlihat ya Bapak Ibu slide-nya ya? Halo? Sudah Udah, Bapak. udah. Sudah Oh Pak. sudah ya? Sudah Oke. Pak. Ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk produk epoksi sendiri, brand kita namanya Polyfloor, Bapak Ibu. Nah, produk Polyfloor kita ini ada tiga jenis. Yang pertama Polyfloor Epoxy 213. Nah, ini merupakan epoksi yang premium yang kita punya. Untuk ketebalannya juga variatif, bisa dari 500 mikron sampai di ketebalan 2 mili. Nah, ini dia juga udah solvent free, tidak mengandung thinner. Jadi ketika diaplikasi tidak berbau. Lalu untuk area penggunaan areanya seperti area rumah sakit, farmasi, laboratorium-laboratorium yang perlu tingkat higienitas yang tinggi ya. Nah, selanjutnya kita juga punya produk solvent free juga yang medium quality, standar quality. Ini merupakan polyfluor epoxy 215M, 2K, dua komponen solvent free. Nah, ini biasanya banyak digunakan di area produksi, lalu warehouse, pergudangan, serta area packaging ataupun area-area car park ya. Biasanya banyak digunakan di area car park. Nah, selanjutnya selain yang solvent free, kita juga punya produk yang solvent base. Solvent base ini kodenya ini Polyfluor PFT 253. Ini juga sama, bisa digunakan di ketebalan 500 mikron sampai 2 mili.
Penggunaannya juga untuk area car park, lalu untuk area warehouse, production, serta area lainnya. Nah, untuk tahapannya sendiri, nah ini contoh hasil aplikasinya Bapak Ibu seperti di car park, lalu untuk di farmasi, lalu untuk area laboratorium dan untuk area workshop. Nah, Epoxy ini merupakan produk kita, salah satu produk terkuat kita, market leader, salah satu market leader untuk di epoxy. Dan untuk persiapan permukaannya ini, betonnya ini yang step satunya ini harus kita grinding untuk membuka pori-pori beton sehingga epoksi primernya ini bisa mempunyai adesi yang baik ke beton. Lalu tahap pertamanya menggunakan primer. Primernya bisa menggunakan Polyfor 251 yang solvent free atau 241 yang solvent base. Untuk konsumsi materialnya di sekitar 200 gram per meter persegi. Lalu opsional jika substratnya kurang bagus dilakukan pendempulan dan nanti di topping finishing 2 kali coating menggunakan epoxy 213 ataupun 215 dengan dosis sekian. Ini untuk ketebalan 1000 mikron 1 mili. Nah, ini selain 3 produk tadi, Bapak Ibu, selain cat tembok, lalu ada cat besi, lalu untuk epoxy flooring, ini Propan ini juga mempunyai produk-produk lainnya Bapak Ibu ya, mulai dari area tempat tinggal, ini kita juga punya semua, mulai dari cat mobil, lalu cat kayu eksterior, cat kayu interior, lalu untuk area urban, kita punya cat lapangan, tenokot, lalu untuk area duct expose seperti ini kita punya produk Ultraflex membran. Kalau untuk area toiletnya yang bituminus kita punya poliuretan bituminus. Kalau untuk area duct yang ingin diskrit, kita juga punya Ultraflex semen atau ultralastik dan U bituminus juga bisa dipakai. Nah, untuk area marka jalan kita punya brand namanya Trevicoat dan kalau untuk area kolam renang ini ada Cerakote untuk keramik dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa TKDN kita, Bapak Ibu. TKDN kita udah mayoritas sudah di atas 40%, sudah mengikuti regulasi pemerintah yang minimal di 40. Untuk BMP kita juga merupakan salah satu perusahaan yang tinggi. BMP kita itu di 11% dan dari skala 15% karena kita itu rutin melakukan kegiatan UMKM, lalu sponsorship, CSR, kepedulian terhadap lingkungan, ramah lingkungan, dan lain-lain. Nah, berikut ini merupakan project reference kita di tahun lalu, Bapak Ibu, di tahun 2000, sepanjang tahun 2023 dan 2022 akhir. Nah, ini repainting Rusun DKI, total ada 13 tower. Ini salah satunya Rusun Rawabuaya. Ini menggunakan produk eksterior Decor Shield, Weather Shield kita garansi 6 tahun dan interiornya menggunakan Eco Emulsion. Nah, ini Rusun Cakung juga sama sistemnya. Lalu ini Rusun di UGM untuk dosen UGM. Ini menggunakan sama eksteriornya Decor Shield, yang Weather Shield, lalu interiornya Eco Emulsion. Lalu kita juga punya produk reference yang cukup unik Bapak Ibu. Kita punya cat ACP, cat untuk ACP. Jadi ini salah satu reference-nya di SDM Gatot Subroto Jakarta, BPSDM. Jadi kalau misalkan ACP-ACP-nya udah kusam, itu nggak perlu diganti Bapak Ibu. Cukup dicat ulang aja. Nanti hasilnya menyerupai ACP yang baru. Seperti itu. Ini reference kita untuk ACP ini sudah banyak di SDM, lalu di Kominfo, lalu ada di RSUD Cengkareng, RSUD Jakarta, sama di BRIN. Nah, ini juga rusun-rusun PUPR seperti ini, kita juga banyak support. Lalu rusun-rusun DKI ini tahun 2021, dan yang paling baru ini yang salah satu yang ikonik, kita melakukan repainting untuk Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Ini salah satu heritage building dan menggunakan produk dekor silikat paint, cat yang bisa bernafas. Jadi kadar air kelembapan yang tinggi di dalam temboknya itu dapat berdifusi keluar sehingga catnya itu tidak bergelembung. Dan dak-dak atapnya ini menggunakan Ultraflex membran Bapak Ibu yang expose, nggak perlu diskrit lagi atasnya. Nah, ini beberapa heritage project kita, Taman Balai Kambang, Museum Bahari. Ini
Terputus tadi Pak Ryan. Oh iya Pak, saya share lagi ya Pak ya. Tadi keputus Zoom-nya. Silakan Pak, silakan. Siap. Recording in progress. Nah, selanjutnya kita ini reference kita juga lajur-lajur sepeda seperti ini Bapak Ibu di aspal maupun di beton. Ini kemarin kita support untuk di revitalisasi Taman Mini. Ini seluruh bicycle tracknya menggunakan produk kita, Trafficot MMA Methyl Methacrylate. Dia cepat kering Bapak Ibu. Jadi kalau untuk aplikasi di jalan raya, kan biasanya tutup jalan itu kan perlu waktu cepat ya. Ini di atas 2 jam, ketika aplikasi di atas 2 jam udah bisa langsung open traffic. Selanjutnya, ini sekolah-sekolah seperti ini, produk Tenocode kita banyak dipakai. Lalu untuk tribun-tribun seperti ini nih, kemarin di ASEAN Para Games Jawa Tengah, ini menggunakan produk Epogreen, epoxy yang water based sehingga dia bisa kena apa ya? Dia tuh bisa ini Pak dipakai di area eksterior semi outdoor seperti ini. Kan kelemahannya epoxy flooring itu kan dia itu areanya untuk indoor aja ya Pak ya. Nggak bisa di eksterior. Karena apa? Karena resin epoxy itu dia cenderung yellowing kalau kena sinar UV. Tapi kita sudah develop produk epoxy yang water base, epoxy akrilik, di mana dia itu bisa untuk digunakan di area semi outdoor seperti ini. Dia tidak yellowing. Nanti hasilnya pun juga tidak seglossy epoxy, dia lebih matte warnanya. Ini sekarang produk ini digunakan di revitalisasi stadion, stadion-stadion di Indonesia Bapak Ibu. Kemarin di Aceh, lalu juga lagi jalan di Malang dan Gresik dan Jawa Tengah nasional, Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya kita selain tenokot yang flat, yang coating, Bapak Ibu, kita juga punya acrylic cushion atau rubber cushion. Ini untuk area jogging track, area running track. Ini kemarin di Stadion Universitas Negeri Padang. Ini full apa running tracknya menggunakan produk kita, rubber rubber cushion. Ini nanti menggunakan sistem rubber Bapak Ibu karet 2 lapis, ada rubber SBR-nya lalu di finishing dengan rubber EPDM. Nah, ini juga reference kita pengecatan-pengecatan jalan tol seperti ini Bapak Ibu ini kemarin di Trans Jawa, sekarang Trans Sumatera juga lagi jalan untuk guardrailnya. Ini menggunakan produk Duratex, Duratex 2 komponen solvent base. Ini ketahanannya bisa sampai 10 tahun. Kita garansi sampai 10 tahun. Keunggulannya di lapisan filmnya dia keras sehingga tidak menyimpan kotoran dan mudah dibersihkan. Selanjutnya untuk gartel-gartel seperti ini kita menggunakan produk direct to metal aluminium DTM. Biasanya kan kalau untuk guardrail dari galvanis ataupun aluminium seperti ini kan pakai cat minyak kan dia cepat ngelupasnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita punya teknologi baru direct to metal, kita punya resin khusus di mana cat ini bisa nempel di substrat non logam. Sorry, non ferrous maksudnya. Mulai dari substrat galvanis, aluminium, seng ini bisa nempel dan adesinya bagus. Nah, ini reference-reference infrastruktur tol kita seperti ini kita support. Lalu untuk epoxy flooring ini di Terminal 3 Soekarno-Hatta sampai sekarang masih bagus. Lalu untuk produk area produksi, lalu juga di IMS GBK Gelora Bung Karno ini stadion basket standar internasional. Ini epoxy flooringnya full menggunakan kita dan cat dinding interior eksteriornya menggunakan kita juga. Nah, ini untuk reference cat metal protektif kita mulai dari Garbara seperti ini. Lalu untuk struktur-struktur baja di Kertajati ini menggunakan sistem epoksi primer dan PU top coat. Nah, ini jembatan-jembatan seperti ini juga menggunakan epoksi primer dan PU top coat. Karena tingkat korosivitas dan paparan eksposinarnya itu cukup tinggi di sini Bapak Ibu. Jadi menggunakan sistem epoksi dan poliuretan. Dan untuk tower-tower Telkom menggunakan singkot juga direct to metal. Ini kemarin support di PGN, Pertamina Gas Negara. Lalu untuk area-area Spindo, lalu untuk Pusrit Palembang ini kita juga udah support. Lalu di IKN kita juga udah masuk, Bapak Ibu ini merupakan hunian pekerja konstruksi yang full catnya menggunakan propan. Ini merupakan satu-satunya proyek di IKN yang 100% sudah selesai. Sisanya masih ongoing. Kemarin kita juga support di kantor Presiden dan Istana Presiden
Kemenko, Rusun ASN, dan lain-lain. Nah, ini beberapa reference project industrial kita. Ini LRT Jabodebek juga menggunakan cat propan, lalu Pertashop seperti ini, dan tabung-tabung LPG yang ada di rumah Bapak Ibu yang baru ya Bapak Ibu yang baru keluar dari workshop ini dicat menggunakan propan. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Eh, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya, Ryan, saya izin tanya ya. Ya, Itu siapa? tadi saya ada dengar terkait CP, Pak, yang ACP dicat ACP. ulang. Oh iya, siap. Iya, Pak. Nah, itu kan sekarang lagi banyak itu Pak ACP-ACP yang Mm-mm. sudah tahun lebih ya. Jadi Ya, betul. selama ini ACP-ACP terutama yang untuk eh, luar, pemakaian luar ya, yang untuk Iya, area eksterior, betul, Pak. ya itu mereka kan biasa cleaning-cleaning, Mm-mm. cleaning dan chemical mungkin ya. Iya. Kalau di Topang sendiri, dia produknya seperti apa? Apa seperti model kayak Pinucer gitu ya? Apa namanya? Clear dicat ulang gitu atau gimana ya? Oh, ya. Jadi sistem ACP kita sendiri itu menggunakan jenis yang primer epoksi, Pak. Epoksi primer EDP 551. Nanti di finishing dengan poliuretan top coat warna. Jadi misalkan existingnya warna merah, nanti cat finish PU-nya ini juga bisa ngikutin warna existingnya, Pak. Merah juga gitu. Jadi bisa mempertahankan lah identitas asli ACP-nya gitu, Pak. Nanti untuk cara aplikasinya juga ACP yang lama ini diamplas ambang aja, diamplas halus. Nanti kita aplikasi epoksi primer 1 kali lapis dan PU-nya 2 kali lapis. Metodenya nanti bisa menggunakan roll dan spray. Tapi biasanya sih Pak, karena ACP-ACP ini kan biasanya untuk bangunan tinggi ya biasanya yang menggunakan ACP ya. Resikonya kalau di spray itu di atas itu dia kena angin yang pertama jadi spraynya itu bisa kemana-mana takut ke bawah merusak yang lain lalu yang kedua itu pemakaiannya lebih boros jadi untuk aplikasi ACP itu biasanya menggunakan roll seperti itu Pak. Oh, dia cairan ya Pak? Iya liquid bentuknya cat Pak kayak cat besi lah Pak kayak cat untuk besi seperti Oh, itu dia liquid bentuknya cairan. Tadi saya ada slide-nya. Nah yang seperti ini apa ya. Nah, ini hasilnya nih Pak, yang di gambar kanan bawah ini yang sudah di recoating ACP-nya. oh, keren Ya, ya. kan kayak baru kan Pak ACP-nya kan, jadi nggak perlu diganti lagi. Ini untuk Iya. ya kalau budgetnya nggak nyampe ya ini bisa jadi alternatif sih Pak recoating ACP ini. Kalau warna gimana Pak? Dia kan clear. Apakah misalnya warna CP itu kan bermacam-macam, ada ungu, ada Hmm, macam-macam tuh. yes, Dia betul. mengikuti warna CP kayak gitu. Iya, jadi nanti warna ACP-nya ungu ya Pak ya. Ungu, nanti epoksi primernya itu warna abu, kan ketutup jadi warna lamanya Pak. Nah, nanti warna finishingnya cat 1 kali lapisnya yang warna poliuretannya itu nanti warna ungu juga. Jadi bisa sama kan, nggak berubah warnanya sama warna existing. Dia nanti nutup warna existing cara kerjanya, Pak. Oh, Dengan warnanya warna tetap baru. existing. Iya, nutup Ya, warna ya. existing dengan warna baru. Oh, warna berubah gitu Pak. Tapi kan nanti sebelum aplikasi dicocokin dulu, Pak, dengan warna existingnya. Supaya mirip. Ya warna ada Oke. kemungkinan beda ya, Pak ya. Cuman mirip lah hasilnya. Ya, 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 ya. Seperti Artinya itu. yang lebih dekat warnanya ya, misalnya Iya, biru-birunya. iya yang paling mendekati warna existingnya gitu. Ya, Kayak tinting cat tembok aja, Pak. Mirip dia sistemnya. Tapi ini siap, siap, untuk siap. cat ACP.
Kalau ketahanannya sendiri garansi berapa lama tuh Pak? Kalau kita aplikasikan itu. Kalau ketahanan sendiri Pak, gedung yang ini udah, ini kita cek di tahun 2018. Di tahun 2024 ini masih bagus kondisinya. Ketahanan bisa sampai 5 tahun sih. Adesinya bagus. Kalau untuk warna ini, warna sih nggak turun Pak. Cuman kan kalau ACP itu kalau dia nggak rutin dibersihkan kan dia ada cenderung kotor-kotor lagi ya Pak ya. Itu sih Pak, perlu maintenance sih emang. Pak Dibersihin izin, tahun sekali. Iya, saya agak tanya teknis ini Pak. iya Kalau Pak. 1 meter persegi itu berapa liter dia? Atau berapa 1 liter berapa meter persegi dia? Kebutuhan material. Ya, kebutuhan materialnya itu dia itu eh, 1 liternya itu bisa, untuk primernya itu bisa 5 meter Pak. Cat primernya, cat epoksinya. Lapis satunya 5 meter. Kalau untuk cat finishnya itu mungkin di sekitar 4 meteran 1 liter. Hmm. Ya, karena kan kita mau hitung juga kan kalau Iya, ACP diganti iya, betul, betul. dengan ini berapa persen sih saving cost-nya kan gitu. Oh, betul, betul. Nah, Kalau memang biaya pekerjaannya terpasangnya ya Pak begitu. ya, mungkin Ya, kan biaya kalau tepat. ganti ACP itu kan di angka berapa Pak? 700-800 ribu mungkin ya terpasangnya ya. Sekarang material aja atau ikut labor cost? Ikut labor cost-nya juga Pak, pemasangan. Labor labor cost sama peralatan semua ya. Lebih Pak Iya, sekarang. oh lebih ya. Kalau materialnya aja di berapa Pak? Material masih di bawah 400 boleh. Oh di bawah 400. Ini materialnya ini dia 60 ribuan Pak per meter persegi. Berarti sekitar 15% ya. Ya, kalau di bawah 400 ya saving Ya, cost-nya udah bisa 15%. 50% lebih Pak ya. Iya, ya. Itu Secara saving material ya cost-nya Pak. 80 Iya, saving iya, cost. iya betul. Ini materialnya untuk ACP ini dia per meter perseginya udah lapis satu lapis dua itu di 60 ribu Iya, per meter persegi. karena kan biasa klien itu kan ngitung Itu harga spend price list buat tapi nanti money bisa, berapa gitu. iya betul. Iya, iya. Iya Ini betul Pak, tertarik nih betul. ini Pak. Ini tertarik banget nih ini karena memang Iya. solusi seperti Soalnya kan inilah yang ACP-ACP itu kan perlu udah kan. lama ya Pak ya. Betul, Mm-mm. betul. Iya betul Pak. Ini solusi yang Soalnya kan baik nih Pak, bangunan-bangunan solusi yang ACP baik. kan mungkin udah 10 tahun yang lalu. Ya, Betul. udah mayoritas udah kotor kan Pak ACP-nya. Ya, ya. Oke. Ya, clear Pak. Pak Ryan. Mungkin teman-teman lain Ya, ada yang mau bertanya atau mungkin ditanya distributor di Batam di mana? Ayo jangan sungkan nih. Ini kebanyakan nih purchasingnya yang hadir nih kayaknya. oh purchasing. Oh malah cocok Pak. Ya. Ayo coba ditanya itu Pak Ryan dijelasin tuh distributornya di mana, kontak personnya di mana, monggo monggo Pak. Sekalian jualan boleh Pak. Oh iya, siap. Mas Bispo mungkin bisa ditambahkan terkait lokasi distributor. Untuk area Sumatera ini Pak Bismo Pak yang handle Pak. Untuk area Pekanbaru dan sekitarnya ya. Ya Pak Dismo mungkin di ini kalau teman-teman secara teknis ada yang mau ditanya dari ke Pak Ryan atau ada pertanyaan di chatting grup. Ya, sambil berjalan jangan lupa mengisi Google Form-nya ya, teman-teman semua. Oke, Pak Bismo, boleh ini kasih speed sedikit untuk distributor Sumatera. Untuk di area mana Pak kebanyakan Pak? Kalau kalau ini kebutuhannya Pak. Untuk Batam Kepri itu masih bisa Pak Putra yang cover kan? Iya, iya Pak. Batam Kepri. Ya. Ada lagi kira-kira? Menghubungi dengan Pak Bismo langsung juga bisa Pak. Ya, Nanti biar diarahkan sama Pak Bismo. ya, Mm-mm. ya, ya. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau ditanya? Ini Propan akan memberikan panduan teknis kepada
kontraktor seperti apa sih menjadi aplikator daripada penggunaan material propan. Nah, itu kita sudah coba itu bantuan dari Propan untuk proyek PLN di Batu Ampar. Itu Pak Putra sangat support banget itu, rekomendasi banget ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman semua, Ya, selamat pagi ada Pak. Sorry kira-kira Pak, yang tadi ada Zoom juga. Jadi kalau terkait supply sih Pak, nanti kita bisa ini sih Pak, supply-nya kita ada cabang di Batam, jadi kita bisa langsung supply sih Pak, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Bismo. Terima kasih Pak Bismo. Ya, teman-teman yang mau order nanti bisa kontak ke admin atau ke Pak Putra, nanti kami akan share nomor telepon beliau. Eh, Kira-kira ada yang mau sampaikan yang lain Pak Rayhan? Kalau dari saya cukup, Pak. Ya, TKDN Mungkin sudah di atas dari Pak 40%. Bismo ada yang ditambahkan atau yang disampaikan. Ya, TKDN kita sudah di atas. Karena kita perusahaan lokal, Pak, asli Indonesia. Ya, merah putih Pak. Merah putih, betul, Pak. Support Aku lah, Pak, cinta kalau untuk Indonesia. konstruksi Indonesia kita. Ya, ya. Saya kembalikan ke admin, Mbak Farah, silakan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Boleh Pak, sebelum sebelum itu kita foto bersama dulu Pak. Oh, boleh, Bu. Kita hitung ya Pak. Satu, ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Rayhan, Pak Bismo, ya, dan Pak Putra untuk materinya hari ini. Semoga Propan makin jaya dan kami dari Asosiasi Apeknas eh, pastinya akan merekomendasikan penggunaan Propan bagi anggota kami, kontraktor dimanapun berada di seluruh Indonesia, karena memang Propan sendiri, saya sebagai ketua asosiasi sudah menggunakan produk Propan ya untuk proyek-proyek kami, dan saat ini proyek kami akan disupport juga oleh Propan Batam khususnya untuk proyek PLN, Batam. PLN PLTG, pembangkit listrik tenaga gas Oh, yang ada di Batam. PLTG. Ya, PLTG itu Pak Siap. Putra sangat sangat dukung banget tuh Pak Ryan. Ini sekarang proyeknya sedang di treatment, lantainya lagi di treatment untuk Ya, Pak. epoksi lantai. Ya, terima kasih untuk Pak Putra yang full support kepada perusahaan kami PT ODS Hera Mandiri yang saat ini ada di proyek PLTG, pembangkit listrik tenaga gas di Kota Batam. Siap, Sekali Pak. lagi, terima kasih. Sampaikan salam kami Pak ke Bapak Pimpinan. Untuk Pak Gunawan juga cepat sembuh. Kiranya hari ini sudah bisa pulih kembali, besok sudah sehat. Itu doa kami, Pak Ryan dan teman-teman. Sekali lagi Siap, terima amin. kasih Terima Bapak kasih banyak, Ibu. Pak Fandi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di FGD kita dengan Propan. Nanti kita sambung terus ya Pak ya. Jangan sampai Oh, terputus siap. kali ini Pak. Siap, Pak. Tali Ya, silaturahmi harus nyambung, Pak, ini. ya, nanti mungkin ada produk baru yang mau di launching ataupun nanti kita buat FGD yang khusus ke para tukang ya, aplikator, atau mungkin bisa kita eh, hadirkan para tukang kita sehingga kita sertifikasi mereka Pak. Jadi antara Iya, Propan dengan iya. APEC. Baik. Nah, sehingga aplikator-aplikator Propan mematuhi standarisasi daripada
cara menggunakan produk-produk propan sehingga lebih efektif dan efisien daripada produk-produk propan gitu Pak. Ya, Jadi baik Pak. kita berikan edukasi Pak langsung ke tukang. Nanti kita atur jadwalnya untuk dilakukan edukasi ke para aplikator produk propan ya Pak ya. Pak Ryan. Itu Ya, harapan kami Pak kerjasama siap. berikutnya. Mohon Siap Pak. mohon diagendakan Pak Rehan, diagendakan. Siap. Ya, disampaikan salam kami ya Pak sekali lagi kepada pimpinan. Kami ucapkan sekali lagi selamat berkarya Bapak Ibu sekalian dari kami APENAS. Terima kasih Pak Fandi dan teman-teman Izin atas lihat dulu. undangannya dan kesempatannya ya kita dapat sharing produk kepada teman-teman sehingga semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih Mas Rehan, terima kasih. Izin Terima lihat kasih dulu Pak ya Fandi Bapak Ibu. atas waktunya, Oke. sudah meluangkan Terima kasih waktunya Bapak. dan Iya. anggota Pernas yang lainnya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak.